Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif hafidhahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sairus salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-ibana wal ifadah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah ila anqal sadisan an-naqa al-mutakhallil baina dima'il haid. Yang kita bahas pada judul ini adalah hukum suci yang ada di antara darah haid. Jadi ada darah, mampet, darah. Mampet di tengah-tengah ini dihukumi haid atau tidak. Di sini ada dua pendapat. Yang utama, mampet di tengah itu dihukumi haid dengan catatan totalnya darah dengan mampet itu, terus darah lagi tidak melebihi 15 hari. Kemudian syaratnya lagi total darahnya saja tanpa ngitung mampet mencapai 24 jam. Kemudian syarat lagi, tapi sebenarnya sudah mafhum dari tadi, ayyakuna tuhru muhtawishan baina damai haidin. Mampetnya itu harus ada di tengah-tengah antara dua darah haid. Artinya apa? Untuk suci ini bisa dikatakan haid. Darah yang pertama dihukumi haid, darah yang kedua juga dihukumi haid. Jadi ayyakuna muhtawishan, berada di tengah-tengah baina damai haidin, antara dua darah haid. Darah yang pertama dihukumi haid, darah yang kedua dihukumi haid. Baru suci di tengah bisa dihukumi haid. Tapi kalau darah pertama nggak dihukumi haid, darah kedua dihukumi haid, suci di tengah bukan haid. Atau darah pertama dihukumi haid, darah kedua tidak dihukumi haid, suci di tengah juga bukan haid. Ya apa surahnya ada dua darah, yang pertama haid, yang kedua bukan. Atau yang pertama bukan haid, yang kedua haid. Nanti bisa sampean faham secara otomatis itu ketika kita sudah masuk kepada bab istihadah. Jelas ya? Nah, jadi menurut pendapat mu'tamad yang disebut dengan qaul sahab, kalau ada dua darah haid dipisah oleh suci. Jadi dua darah haid satu paket, artinya suci di tengahnya itu dihukumi haid juga. Itu menurut qaul mu'tamad yang disebut qaul sahab. Wakila, qaul kedua mengatakan, enggak, mampetnya itu enggak berlaku hukum haid, itu dihukumi suci. Nah, ini diarani qaul lakti dan qaul talfaq. Nah, akan kita baca. An-naqa al-mutakhallil baina dima'il haid. Idza ra'atil haid yauman daman wa yauman naqaan. Melihat sehari darah, sehari haid. Sehari darah, sehari mampet. Sehari darah, sehari mampet. Terus seperti itu. Au sa'atan daman wa sa'atan naqaan. 1 jam darah, 1 jam mampet. Wa hakadha. Dan seterusnya. Terus begitu. Fala khilafa fil madhab anna ayyamad dami haidun. Tidak ada khilaf. Waktu keluar darah itu diarani haid. Jadi misalnya 2 hari darah, sehari mampet, 2 hari darah, sehari mampet, atau sehari darah, sehari mampet, sehari darah, sehari mampet, sehari darah, sehari mampet, sampai 10 hari begitu. Berarti total darahnya berapa? 5 hari, mampetnya 5 hari. Lah, hari yang ada darahnya selama total 5 hari itu, yang selang-seling itu, tidak ada khilaf, itu dihukumi haid. Yang menjadi khilaf, mampet di tengah-tengah. Contoh misalnya begini. Ada darah, yang tak lingkari ada darahnya. Ini terus mampet terus ya. Yang tak lingkari berarti ada darah, yang tak dilingkari mampet. Contoh ini, hari ke-1, 3, 5, 7, 9 tidak ada khilaf, itu berlaku hukum haid. Yang khilaf, yang mampet-mampet ini 2, 4, 6, 7, 8, 10. Ini enggak, 10 enggak ada pembahasan. Karena tadi berlaku khilaf
kalau sucinya berada di antara dua darah haid. Ini kan mampet terus, ya kan? Tidak ada darah haid lagi. Yang berlaku khilaf ini 2, 4, 6, 8. Menurut qaul mu'tamad yang disebut qaul as-sahbi, ini juga berlaku hukum haid. Karena berlaku hukum haid, misalnya di hari Ramadan ini, di bulan Ramadan, walaupun di hari kedua ini dia puasa, di hari keempat puasa, di hari keenam puasa, di hari ke-8 puasa, menurut qaul sahbi ini dianggap haid apa suci? Haid. Maka puasa dilakukan di waktu haid, sah apa enggak? Sah. Wis poso tapi enggak dianggap. Ya. Tanggal 2, 4, 6, 8 dia puasa karena mampet akhirnya dia puasa. Ternyata mampet dia tanggal ke-9. Ya sudah, menurut kalau utama 1 sampai 9 haid kabeh. Ya baik yang ada darahnya atau yang tidak ada darahnya. Nah, puasa dilakukan ketika haid, sah apa enggak? Enggak sah. Maka ini walaupun dia puasa nanti setelah hari raya qadha. Ya. Qadha 9 hari. Bukan hanya qadha tanggal 1, 3, 5, 7, 9 enggak. Qadha 9 hari total. Loh, saya kan 2, 4, 6, 8 puasa, berarti enggak perlu diqadha. Enggak sah puasa di waktu haid. Paham? Ini menurut qaul mutamad yang disebut dengan qaul sahih. Ada qaul kedua, ini yang pertama. Qaul kedua yaitu qaul al-laqat. Disebut juga dengan qaul at-talfiq. Qaul laqti wa talfiq. Sahbi itu narik. Di sini haid apa enggak? Ini haid apa enggak? Nah, karena haid udah, hukum haid itu tarik di sini. Haid kabeh. Ada qaul laqat, milih. Karena milih ada darah, kapan ada darah? 1, 3, 5, 7, 9. Ya sudah haid. 2, 4, 6, 8 ada darah apa enggak? Ya berarti suci. Dipilih ya. Dipilih. Yang ada darahnya haid, ada darahnya suci. Juga sebut juga dengan qaul talfiq. Jelas ya? Ini menurut qaul kedua sahbi wa qaul dhaif ini, tapi oleh diamal no. Muqabilul adhar, tidak dhaif amat, muqabilul adhar. Maka boleh diamalkan. Nah, ini berarti tanggal 2, 4, 6, 8 kalau seandainya di bulan Ramadan dia puasa, perlu diqadha enggak ini? Enggak perlu, karena itu suci. Dia puasa suci sah. Yang harus diqadha adalah tanggal 1, 3, 5, 7, 9. Paham ya? Fala khilafa fil madhab anna ayyamad dami haidun. Hari-hari yang ada darahnya, yang ada lingkarannya itu haid. Wala khilafa. Kalimat wala khilafa garis sono ngono. Kenapa digaris ini nanti sampean tahu sendiri. Kenapa harus digaris bawah. Wala khilafa annaha idza ra'atin naqa'a yajibu 'alaiha an taghtasila wa tusalliya wa tasum. Tidak ada khilaf annaha bahwa perempuan ini jika melihat bersih, hari pertama melihat darah, boleh sholat, boleh puasa, tidak. Hari kedua mampet lah, hari kedua mampet ini berarti wala khilafa annaha idza ra'atin naqa. Ketika perempuan ini melihat suci mampet, tanggal 2 mampet apa ada? Nah, tidak ada khilaf dikatakan di kitab ini, tidak ada khilaf ketika dia melihat suci seperti tanggal 2, 4, 6, 8 annaha lidaraatin naqa yajibu 'alaiha an taghtasil, wajib mandi di sini. Di hari kedua ini wajib mandi. Dengan catatan di hari pertama darahnya sudah mencapai 24 jam, harus mandi. Hari pertama belum mencapai 24 jam, ya udah ada kewajiban mandi karena minimal haid berapa? 24 jam. Jadi kalau hari pertama mencapai 24 jam, hari kedua mampet, ya sudah mandi. Sholat puasa. Kalau hari pertama hanya 20 jam, kemudian mampet, ya berarti durung bisa diarani haid, jelas ya? Belum bisa dikatakan haid. Karena enggak bisa dikatakan haid, enggak perlu mandi, ngapain mandi? Mandi karena apa? Cukup istinja, wudu, sholat, puasa, selesai. Jelas ya? Jadi wajib mandi kapan? Jika hari sebelum mampet itu sudah mencapai 24 jam. Nah,
mampet di tanggal keempat. Tanggal 1 darahnya 20 jam, tanggal 3 darahnya 10 jam. Hari keempat mampet kan ya? Lek mampet berarti wajib apa? Wajib mandi enggak ini? 10 jam. Wajib mandi apa enggak? Wah, wajib 10 jam. 10 tambah 20 di total, jangan lupa ya. Kemarin di total sudah 30 jam, sudah mencapai minimal haid, berarti wajib mandi. Positif haid ya sudah ya. Positif haid. Wajib mandi. Boleh wajib sholat dan wajib puasa. Terus ngono toh, ndak ada terusane wa yajuzu li zauji wa tuha. Boleh diwati, paham ya? Loh, akan ada kemungkinan balik. Kemungkinan dohire mampet apa enggak? Ada kemungkinan balik. Ya sudah nahnu nahkumu bil zawahir. Urusan balik apa cari? Jelas ya? Itu. Li anna dzahir baqa'ut tuhri wa adamu muawadatid dam. Sekarang dohire mampet berarti dohire al aslu baqa'u makana alama kan. Dohire mampet ya sudah berarti dohire akan terus mampet dan tidak ada darah kembali. Jelas? Jelas ya? Tidak ada iskal. Cuman kalimat wala khilafah itu wala khilafah itu berlaku kalau untuk perempuan mubtada'ah. Mesti wala khilafah. Ya. Tapi kalau untuk mubtada nanti Allah khilaf nanti. Mubtada ada kemungkinan khilaf. Nanti tak duduk insyaallah malam ini. Ya. Insyaallah nanti ada khilaf. Jelas? Untuk mubtada'ah ya wala khilafah. Tapi untuk mubtada ada kemungkinan, tidak mesti khilaf, ada kemungkinan khilaf fi ba'dhi suwar. Nanti tak tunjukkan. Tidak usah sekarang, cek ndak bingungi ini dhisik. Engko ae, paham ya? Wes. Berarti hari-hari darah enggak ada khilaf itu haid. Ketika mampet dia harus mandi kalau sudah mencapai 24 jam. Kalau tidak nyampe 24 jam, tidak usah mandi, cukup wudu, sholat dan puasa halal diwati. Sudah. Sekarang wahtalafu fin naqa alladzi yakunu baina damayil haid. Baina damayil haid, dua darah haid. Artinya yang pertama haid, yang kedua juga haid. Ulama khilaf di dalam menghukumi suci yang ada di antara dua darah haid ini. 2, 4, 6, 8 ada di antara dua haid. Nah ini tidak berlaku 10 ini ya, karena ada darah lagi setelahnya kan ya, yang berlaku ini. Ini bulan sebelumnya juga mampet, tak berlaku ini, karena tidak ada darah sebelumnya. Yang berlaku khilaf ini dua darah yang di tengah ini, darah yang di tengah 2, 4, 6, 8. Nah ini hukumnya ya apa? Wal azhar. Apakah ini yang mampet-mampet ini dihukumi suci apa haid? Sampai sudah paham tadi hukumnya apa yang utama? Haid. Ikuti qaul sahab dan ini qaul adhar. Wal adhar annahu haidun bisyurutit taliyah. Haid dengan beberapa syarat. Apa saja syaratnya? Pertama, alla yujawiza majmu'ud dima ma'an naqai 15 yauman. Catatannya total darah dan sucinya enggak melebihi 15 hari. Ini 1 sampai 9 melebihi 15 apa enggak? Memenuhi syarat berarti kan ya. Jadi total darah dan mampeti duduk darah itu, darah dan mampeti tidak melebihi 15 hari 15 malam. Contohnya falau ra'atid dam asyrata ayyamin. Kalau ada orang melihat darah 10 hari, summa naqaan. Walam ya'tid dam illa fisadi sa'asyar. Ini contoh tidak memenuhi syarat. Contohnya begini. 1 sampai 10 ini darah. Ya. Kemudian 11 sampai 15 mampet. Kemudian 16 dan seterusnya atau 16 saja ada darah. Perhatikan ada mampet di antara dua darah. Totalnya melebihi 15 apa enggak? Melebihi 15, tak memenuhi syarat ini. Ya. Nah, maka mampet ini tidak bisa diarani haid karena tidak memenuhi syarat pertama. Syarat pertama, mampet di tengah bisa dihukumi haid menurut qaul mu'tamad. Total darah dan mampeti tidak melebihi 15 hari 15 malam. Ini mencapai 16, melebihi. Udah. Fasadisu asyar wa ma qablahu, fasadisu asyar wa ma qablahu, maka
hari ke-16 pasti khusus hari yang ke-16 wa ma qablahu itu. Wa ma qablahu ini maksudnya ini ya. 11 sampai 16 ya apa hukumnya? Laisa bihaidin. Terus siapa? Fal tuhur. 11 sampai 16 ini semuanya suci. Yang haid yang pertama. Kenapa? Li'anna dzalikan naqa lam yakubhu damun fil khamsata asyar. Orang ngiring-ngiringi hu ing naqa apa damun fil khamsata asyar. Karena suci yang di tengah ini tidak diiringi oleh darah di dalam lingkup 15, sudah keluar dari 15. Paham syarat pertama? Syarat pertama total mampet dan darahnya tidak melebihi 15 hari 15 malam. Syarat kedua, Allah yang kuso majmu'ud dima'an aqalil haid. Total darahnya saja, enggak usah ngitung mampeti. Total darahnya saja jangan sampai kurang dari berapa? Aqalil haid. Berapa aqalil haid? 24 jam. Lek kurangnya apa? Enggak syarat. Fa idza naqasa majmu'ud dima'an yaumin wa lailah fa hadza damu fasadin wa sihadah. Contohnya ini misalnya. Ini totalnya semuanya masing-masing 2 jam. 1 2 3 4 5. 2 kali 5 10 jam. Jadi total darahnya hanya 10 jam. Maka semuanya itu darah istihadah atau juga disebut dam fasad. Jelas? Nah, ono haid blas itu. Udah, ini syarat kedua. Maru kei beberapa contoh. Wa ilaika amsilatan tadbiqiyatan lima taqaddam. Sebelum ke contoh, balik ke halaman 30. Catatan kaki al-adhar tadi. Itu kan menurut qaul adhar, mampet di tengah-tengah dihukumi haid. Qaul sahih. Muqabil adhar catatan kaki di bawah nomor 3. Wasani artinya qaul kedua muqabil adhar boleh diamalkan. Itu boleh diamalkan. Untuk ifta enggak boleh, untuk qada enggak boleh, untuk amalun nafs enggak boleh. Nah, untuk amalun nafsi boleh. Wasani annahu tuhrun. Qaul kedua mengatakan mampet ini ya suci. Mampet kok dihukumi haid itu gimana? Mampet ya suci tuhrun. Kenapa? Li'annahu idza dallat dam 'alal haid wajaba ayadullana ala tuhri. Darah menunjukkan haid berarti mampet menunjukkan suci. Ya tidak bisa dikatakan haid. Wa hadza qaulul laqti wa qaulut talfiq, disebut qaul laqat qaul talfiq. Wa mahallul qaulain fi shalah was shaum wa nahwihima. Qaul ini khilaf ini berlaku diarani suci apa haid itu untuk urusan salat, puasa, wati tadi itu paham ya? Dan semisalnya fala yuj'alun naqau tuhran finqidail iddah, untuk habisnya iddah ya enggak bisa. Kita tahu kalau ada perempuan ditolak dan dia masih dalam masa mengalami haid, masih artinya tahu haid dan belum menopause, maka iddahnya berapa? Salah satu guru kalau dah hamil ya. Iddahnya salah satu guru itu. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata guru. 3 kali masa suci. Oh melok kolak enak ya. Melok kaul lakti, ada dia mengalami haid 9 hari. Hari pertama keluar darah, hari kedua suci. Kemudian hari ketiga darah, hari keempat suci. Hari kelima darah, hari keenam suci. Hari ketujuh entek ida wis. Rabi maneh, ndak berlaku. Untuk ida ndak berlaku ini. Paham ya? Ini satu paket ini, paham ya? Kali untuk ida ndak berlaku. Ini berlaku untuk sholat, puasa, wati dan seterusnya itu. Jelas? Udah. Udah selesai itu. Sekarang kita ke contoh tadi itu. Ke contoh. Untuk yang catatan kaki di halaman 31 itu penting, tapi nanti kita lewati dulu, kita ke contoh. Wa ilaika amsilatan tadbiqiyatan lima taqaddam. Beberapa contoh praktis atas kaidah yang tadi terangkat. Misal pertama, lauraat salasata ayyamin daman. 3 darah wang kotok. Summa ja'aha ba'da dzalika fil asyir wang kotok. 1 sampai 3 ada darah. 4 sampai 9 mampet. Hari ke-10 darah. Ini memenuhi syarat apa enggak? Memenuhi syarat apa enggak? Misalnya hari ketiga ini keluar darah terus.
Berarti sudah jelas-jelas mencapai 24 jam. Hari 10 keluar darah. Suci di tengah ini menurut qaul mu'tamad haid apa suci? Haid, karena sudah memenuhi syarat. Total darah dan mampeti tidak melebihi 15 hari dan total darahnya saja tidak kurang dari 24 jam. Maka hukumnya semari fasalah satul ayyamin ula wal asyir haidun bila khilaf. Hari 1 sampai 3 dan 10 itu haid bila khilaf. Wan naqa alladzi bainahuma tabaan lahuma ala nahar. 4 dan 9 sama tabaan. Dihukumi haid menurut qaul adhar. Muqabil adhar 4 sampai 9 apa? Suci. Kenapa menurut qaul adhar diarani haid ini? Ya li'annahu tawaffarat fihi syurut. Memenuhi syarat. Haitsu kana majmu'ud dima, totalnya darah zaitan ala yaum lailah melebihi 24 jam wa kana dzalika kulluhu fi dhimnil khamsata asyar, tidak melebihi 15. Misal contoh kedua, lau ra'at fi yaumin sitta sa'at wang koto. Ada hari pertama keluar darah tapi hanya 6 jam. Keluar darahnya 6 jam, bukan 24 jam. Hari pertama. Kemudian summa fil yaumil khamis ra'at asyra sa'atin daman wa qata. Kemudian hari kedua sampai keempat mampet. Hari kelima keluar darah lagi, tapi hanya 10 jam. Hari kelima mengeluarkan darah 10 jam. Lihat totalnya. Hari pertama dengan hari kelima 6 tambah 10 berapa? 16 jam. Memenuhi syarat? Tidak mencapai 24 jam. Maka ini ono haid. Enggak ada. Semuanya dam fasad ya. Lauraat fi yaumin sita saat wang kotor. Summa fil yaumil khamis ra'at asyra sa'atin daman wang kotor. Fal jami' kamustihadatin. Kenapa? Li'anna majmu'at dima naqasu anil yaum wal lailah. Jelas. Nomor 3 contoh lagi. Misal lauraat sab'ata ayyamin daman wang kotor. Hari 1 sampai 7 ada darah. Summa ja'ahad dam fis sadis asyar wasabi'a asyar wang kotor. Kemudian 8 sampai 15 mampet. Kemudian darah lagi 6 sampai 17. Perhatikan total darahnya mencapai 24 jam. Sudah 4 hari. Cuma perhatikan apakah syarat ini terpenuhi? Tidak. Apa syarat terpenuhi? Total darah dan sucinya melebihi 15. Maka tidak memenuhi syarat tadi. Ya apa hukumnya ini? Faddamul awwalu haidun. Ini haid. Fatamul awwalu haidun wala yakunun naqa'u haidun. Bersihnya ini 8 sampai 15 tidak dikatakan haid karena tidak memenuhi syarat. Wasadi sya'asyar wasabi asyar tuhrun qat'an. Hari ke-16 dan 17 ini tuhur. Dianggap dam fasad itu ya. 16 17 dianggap dam fasad, tuhur di sini. Qat'an. Kenapa li'annan naqa? Kenapa ini tidak dikatakan haid 8 sampai 15 mampetnya ini? Li'annan naqa lam yakun baina damai haidin. Karena sucinya tidak berada di antara dua darah yang sama-sama haid. Apa? Wa innama yakunu baina damai haidin fil khamsat asyar. Bisa dikatakan ini berada di tengah-tengah antara dua darah haid kalau totalnya tidak melebihi 15. Ini tidak iso, ini dikatakan haid, ini dikatakan haid, tak bisa. Jelas ya? Wa hadza laisa dimnal khamsata asyar. Sudah. Nanti kita ngambil contoh keempat dulu, setelah itu balik ke taklek yang nomor 31 dan nanti langsung lompat ke halaman berapa? Karena nyambung pembahasan ini. Enggak apa-apa lompat-lompat. Untuk mempermudah. Langsung nanti nyambung ke halaman 66 gitu. Kita selesaikan halaman 33 ini dulu. Contoh nomor 4. Misalun lauraat asyrata ayyamin wang qata summa jaa haddam ba'da samaniyati ayyamin min inqita'ihi wastamar isnai asyara yauman. Itu. Ini berarti contohnya begini. Sepuluh hari, 1 sampai 10 darah. Kemudian 11 sampai 18 mampet. Kemudian berapa? 12 hari darah ya. Itu. Summa ja'ahdam ba'da samaniyata ayyam mingkit kita setelah mampet 8 hari 11 sampai 18 mampet. Kemudian apa?
datang lagi darah selama 12 hari wakotok. 12 hari. Berarti dari 19 sampai berapa? Kalau 12 sampai berapa? 19, 20. Berarti 3 sampai 30 ya. Sampai 30. Ini ada darah. Ini total 10 hari, ya kan? Ini total 12, ini total 8 ya. 8. Ada darah 10 hari pertama, mampet 8 hari, darah lagi 12 hari. Mencapai 24 jam. Melebihi 15 apa enggak? Maka ini jelas bukan dikatakan haid. Mampet yang di tengah ini tidak mungkin dikatakan haid karena melebihi 15 hari totalnya. Udah ketemu sudah. Hukumnya ya apa? Fal ashratul ayyamil ula haidun. 10 hari pertama ini haid. Ini haid. 10 hari pertama haid. Kemudian wa ammal isna asyara yauman daman fala yumkinu ja'luha haidon. 12 hari darah tidak mungkin dijadikan haid. Li'annan naqa lam yakun baina damai haidin. Karena mampetnya tidak berada di antara dua darah, nyambung. Ngukumi darah yang dijadikan alasan suci. Nyambung. Hah? Nyambung apa enggak? Enggak nyambung ya. Nah, ini perlu sedikit dirubah. Sudah saya sampaikan tahun kemarin ke beliau mu'alifnya Habib Abdurrahman Sebab. Cuma ini cetakan lama. Wa ammal isna asar yauman daman fala yumkilu ja'lu haidon. Ndak ono iskal dari sisi hukumnya, enggak ada iskal. Cuman ndak nyambung ambil alasanin gitu loh. Yang lebih tepat, kita ini contoh nomor 4, contohnya apa? Pembahasan apa? Bahas apa? Lihat judulnya di depan. Halaman 30. Bahas apa? Bahas nako. Kita ndak bahas darahnya, bahas nakoknya ya. Nah, maka yang lebih tepat, jadi antum sampean kurungi gitu aja. Kalimat wa ammal isna asyara yauman daman fala yumkinu ja'luha haidon itu dikasih kotak, itu di kotaknya jadi coret, biarkan begitu. Tapi diganti wa amman naqau. Jadi diganti kalimatnya diganti begini. Wa amman naqau. As-samaniyatu ayyam fala yumkinu ja'luha yu'nek itibar samania fala yumkinu ja'luha yu'nek ja'luhu ya kembalinya ke naqo ja'luha ya samania fala yumkinu ja'luha haidon. Kenapa? Baru alasan itu. Li annahu. Sekali ananako tidak pilih annahu dhamir. Li annahu lam yakun ila akhirih. Li annahu lam yakun ila akhirih. Ilatnya benar sudah ya gitu. Setelah Nabi Musa baca itu, apa hasilnya? Faja'at ihdahuma ala istihya. Salah satu putri Nabi siapa? Nabi Syuaib datang malu-malu. Ditimbali apa? Ditimbali apa? Datang sowan. Awak tak rapi Nabi salah satu putri beliau. Gara-gara apa? Robi ini lima anzal ta'ila yang khairin pagi. Jadi untuk bagi para jombloan dan jombloan itu perbanyak Robi ini lima anzal ta'ila yang khairin
fakir umpung durung kiamat. Barusan loh, barusan. Nah, baca Quran itu amul Rabbi ini lima anzal ta'idaya min khairin fakir. Beliau baca itu langsung seketika. Fajaat ihdahuma alas ya salah satu putri Nabi Syuaib datang dengan malu-malu ditimbali. Barangkali sampai malam ini memperbanyak Rabbi ini lima anzal ta'idaya min khairin fakir. Moro-moro ditimbali apa? Sing wis mari tugas, sing kate tugas ya tugas. Nah, udah. Jadi intinya 8 hari yang kita bahas ya. Wa aman nafo as-samaniyatu ayyam. Suci 8 hari ini fala yumkinu ja'luha haidon. Tidak mungkin dijadikan haid. Kenapa? Ya iki ilati. Li'annan naqo atau li'annahu diganti li'annahu lam yakun baina damai haidin. Karena ini tidak berada di antara dua darah haid. Kenapa? Wa innama yakunu baina damai haidin fil 15. Diarani antara dua darah haid kalau totalnya 15. Lah ini wahada laisa dimnal 15. Ini tidak. Lah terus ya apa kasus si perempuan ini? Berarti hukumnya apa ini? 1 sampai 10 keluar darah, 11 sampai 18 mampet, 19 sampai 30 darah. Hukumnya ya apa ini? Wa inna mahadil mar'atu kama sayati bayanu fi darsis sabi halaman 66. Ini dan halaman 31 baru sebentar lagi kita bahas dan lembaran kertas yang sudah sampean terima dengan itu sampean langsung paham nanti. Kok bisa gini hukumnya? Hukumnya orang ini wa inna mahadil mar'a kama sayati bayanu fi darsis sabi imra'atun alaiha baqiyatu tuhrin. Ini perempuan sing punya utang untuk menyempurnakan masa suci, punya sisa masa suci. Perhatikan, 1 sampai 10 tadi kita sudah paham. Hukumnya apa? Haid. Kemudian 11 sampai 12 mampet. Tidak dikatakan haid kan? Berarti dikatakan suci. Berapa hari? 8 hari. Kemarin sudah dibahas minimal masa suci antara belum deh, tapi harus maklum ya. Minimal masa suci antara haid pertama dengan haid kedua. Untuk diarani perempuan itu mengalami haid 2 kali, haid pertama dan haid kedua, minimal masa sucinya berapa? 15 hari. Ini berapa? 8. Kurang berapa? 7. Berarti ini punya sisa masa suci yang harus disempurnakan. Cuma 8 kurang berapa? 7. Dari 12 ini diambil 7 ya. Ini 12 ini diambil 7 tambahkan ke sini agar menjadi berapa? 15. Ini berarti suci. Tuhrun bainal haid 8 hari plus 7 hari pertama di sini diambil untuk menyempurnakan masa suci. 12 dikurangi 7 sisa berapa? 5. 5 hari terakhir. Nah, dari ini 5 hari terakhir iki haid part 2. Ya, head episode 2. Paham ya? Ini head pertama, ini 8 hari mampet suci karena kurang minta 7 hari ke sini. Dari halaman hari ke-19 sampai hari ke-25. Itu diarani suci pemisah antara head pertama dan head kedua. Tanggal 26 sampai 30 total 5 hari, ini head kedua. Bisa ae lho. Sebentar lagi diterang loh, paham ya? Nah ini, ya apa ini? Wa inna mahadil mar'a kama sayati bayanu fi darsis sabi imra'atun alaiha baqiyatu tuhrin. Sehingga fatukamilu baqiyata tuhriha. Sempurnakan sisa masa suci. 8 kurangi berapa untuk mencapai minimal? Ngambil minimal 7 hari saja. Ya sudah. Ambil sisanya kurangnya 7 hari. Terus lebih nih, wa mazada yakunu haidon jadidan. Sisanya 5 hari, ini haid baru. Sehingga dalam contoh ini fa fi hadhil mas'alah ta'khudhu minad damil jadid sab'ata ayyam. Dari darah yang kedua yang jadid diambil 7 hari. Sab'ata ayyam dijadikan apa? Dam fasad. Diarani dam fasad. 7 hari dari 19 sampai 25. Untuk apa? Takmilatan li aqalli tuhri bainal haidatain, untuk menyempurnakan minimal masa suci yaitu 15. Wa ma baqiya wa huwal khamsatul ayyam, sisanya yaitu 5 hari terakhir dari tanggal 2 hari ke-26 sampai 30 itu haidun
jadi. Jelas? Jelas ya? Udah. Sekarang ke lembaran ini. Langsung tak baca cepet. Ya, kalau bahasa Indonesia ya saja bisa dibaca. Tapi nggak apa-apa. Masa suci yang tidak sampai 15 hari kayak gini. Masa suci kok 8 dino. Jadi masa suci antara haid pertama dan haid kedua itu harusnya 15 kok 8 hari. Lalu terjadi apa? Masa suci yang tidak sampai 15 hari. Wanita yang mengalami pendarahan, kemudian suci tidak sampai 15 hari, lalu mengalami pendarahan kedua. Jadi ada darah pertama, suci tidak sampai 15, darah lagi. Ada berbagai kemungkinan, rinciannya sebagai berikut. Pertama, darah kedua keluar setelah 15 hari. Darah kedua keluarnya setelah 15 hari. Dihitung dari mana? Dalam kurung dihitung dari permulaan darah pertama. Ini ya. Dihitung dari permulaan darah pertama. Kok kemudian mampet? Itu. Nah, darah kedua keluar setelah 15 hari dihitung dari permulaan darah pertama. Maka darah tersebut darah kedua ini ya. Darah kedua ini tidak dianggap itu. Maka darah tersebut dianggap bukan lanjutan dari darah sebelumnya. Berarti karena ini sudah di luar 15, tidak dianggap lanjutan dari darah pertama. Beda sudah. Nggak ada sangkut pautnya dengan darah pertama, bukan lanjutan dari darah sebelumnya. Sehingga hukumnya ya apa? Maka genapkanlah masa bersih yang terjadi sebelum darah kedua, masa bersih yang 8 hari ini, sebelum munculnya darah kedua ini, genapkan menjadi 15 hari 15 malam. Selebihnya dihukumi haid yang lain. Haid kedua itu contoh pertama, hari pertama sampai ketiga darah. Sing ono hitam-hitamnya berarti darah. Kemudian 4 sampai 15 mampet. 12 hari totalnya. Tidak mungkin syarat kan, minimal masa suci harus 15. Ini cuma 12. Kemudian keluar darah lagi dari tanggal 16 sampai 21. Keluar darah lagi 6 hari. Perhatikan. Darah kedua sudah di luar 15 apa di dalam 15? Di luar 15. Maka hukumnya suci 12 hari itu disempurnakan. 12 berarti kurang berapa? Ngambil 3 hari sampai 18. Sisanya 19, 20, 21 itu haid kedua. Jelas ya? Contoh di bawahnya bisa dibaca sendiri foto lain. Jelas ya? Jadi nggak ono cerita nih. Loh ini muktada apa muktada? Mumayyiza apa bermaksud? Tidak berlaku. Di kasus baqiyatut tuhri tidak memperhatikan sifat darah. Tidak memperhatikan apakah ini haid pertama kali atau sudah biasa haid, muktadaah atau muktada, mumayyizah apa baru mumayyizah, enggak perlu dipakai. Ya, konsep muktadaah, muktada, mumayyizah, ghairu mumayyizah nanti diberlakukan selain kasus ini. Kasus baqiyatut tuhri tidak usah memperhatikan itu. Dan ini penting sekali untuk saya pahami karena banyak terjadi. Jadi ketika ada perempuan nanya kepada sampean, Ustaz, ini saya mengalami pendarahan, keluar darah, mampet, keluar darah lagi. Lek di total 25 hari. Hukumnya gimana? Waduh, keluar darah 25 hari, istihadah sampean. Muktada apa mumayyizah? Enggak paham ya. Enggak paham kok eda baqiyatut. Jangan langsung tiba-tiba divonis, oh ini perlu tafsil mustahadah yang ada 7 gambaran itu muktada apa muktada. Enggak, jangan tiba-tiba begitu. Tanya detail. Sampai keluar darah dan mampetnya ya apa? Tasawure seperti apa? Pertama, keluar darah di tanggal berapa sampai berapa? Oh, dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Oke, ada 1 sampai 5 darah. Mampet sampai mulai kapan? Mampetnya mulai 6 sampai 17. 6 sampai 17. Kemudian darah lagi dari 18 sampai 25. Nah, jelas kan? Masa suci di tengah tidak sampai 15, tapi darah kedua sudah di luar 15. Tidak usah takon sampai muktada apa muktada, tidak usah. Mumayyizah apa bermaksud? Tidak usah. Ya, masih darah lorek apa? Tidak usah memperhatikan itu. Langsung. Berarti sampean ini punya darah haid pertama, kemudian masa suci yang di tengah itu disempurnakan menjadi 15. Kalau tidak ada sisa ya wis, berarti hanya ada haid pertama dan suci.
Kalau masih ada sisa, berarti ada darah haid pertama, masa suci disempurnakan jadi 15, sisanya haid baru. Bisa jadi nggak ada sisa nih, kalau sisa ya haidnya hanya 1 kali. Contoh yang di bawah itu, contoh yang tadi yang tak suruh baca sendiri, kasih do, satu contoh lah ya. Yang nomor 3 kan ada 3 contoh itu ya. 6 hari haid, 6 hari ada darah, kemudian suci 15, jadi 1 sampai 6 darah, 7 sampai 17 mampet, kemudian 18 sampai 21 darah lagi. Perhatikan, sucinya tidak sampai 15, hanya 11. Kemudian datang darah lagi di hari ke-18, sudah keluar 15, maka tidak usah tafsir mubtada mumayyizah baru mumayyizah, langsung. Berarti 6 hari pertama haid, sucinya 11 disempurnakan. Kurang piro? 4 hari, ada sisa. Berarti 6 hari pertama haid, suci 11 hari, mampet 11 hari, plus 4 hari darah itu semuanya dihukumi suci. Jadi dam 4 hari itu dam fasad atau dam istihadah. Tidak pakai tafsil mubtadaah, muqtada, mumayyizah, ghairu mumayyizah. Ini kaidah yang di Indonesia umure durung dawa. Baru dipahami akeh sing paham sekitar 10 tahunan yang lalu. Sebelum itu akeh sing enggak paham. Kata sing nemen Pak Karim maca kitab mulentek. Kenapa? Referensinya enggak terlalu banyak. Keterangan ini sebagaimana kemarin sudah saya singgung, yang merumuskan dengan detail pertama kali sebatas pengetahuan saya itu adalah Syekh Abdullah bin Umar Gamahromah, seorang qadhi dan mufti di Hadramut yang sezaman dengan Ibnu Hajar, dan nemen sering ikhtilaf ambil Imam Ibnu Hajar, dan terjadi surat menyurat antara keduanya, sering debat. Tapi Ibnu Hajar dengan gaya biasanya halus. Syekh Gamahromah keras. Memang orang pesisir, ya, orang pesisir, wong lor-loran ya. Keras ya. Itu keras, Syekh Gamahromah itu keras sekali. Ketika ngerot pendapat Ibnu Hajar itu keras. Oh, Ibnu Hajar. Beliau ini keluarga Gamahromah ini orang alim semuanya. Syekh Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Ahmad Gamahromah. 3 orang ini ulama kabeh, ulama gede kabeh. Yang paling fakih yang tengah, yang Umar ini. Tapi paling enggak terkenal begini. Sebenarnya yang paling fakih, paling alim fikih yang tengah, Umar ini. Abdullah bin Umar bin Abdullah, cucu dan kakek sama-sama Abdullah. Abah ini Umar. Yang paling alim fikih yang Umar ini. Tapi justru paling nggak terkenal begini. Kenapa? Lebih menonjol kewalian ini, lebih menonjol karomah itu Habib Ali Habsyi. Ada yang mengenal beliau sebagai seorang fakih. Nggak tahu kan sampai kan? Tahunya mau ditanya, ngawur aja. Lek mutolaah, dia ngaji minhaj nang abai dewi. Dia belajar minhaj. Habib Ali Habsyi ini kepada abahnya sendiri, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habib Muhammad bin Husain ini mufti Syafi'iyah di Mekah di zamannya. Di zamannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti Syafi'iyahnya beliau di zaman itu. Lek ngaji nang abai dewi, ambil ipare dewi. Sahih Syekh Habib Ali bin Ahmad Asghar itu ibaratnya Habib Ali Habsyi. Ngaji nang abai Habib Ali Habsyi itu sama kakak-kakaknya Habib Ali Habsyi mutolaah, habis ngaji minhaj, malam itu di mutolaah bareng. Minhaj itu. Habib Ali Habsyi itu nilai mutolaah, ndak kate bawa kitab, 11 sarah minhaj bisa ada di sini. Apa luar biasa. Sampai sekarang sing wis calon ustaz. Tak takoni jenenge tok. 11 sarah minhaj sebutan. Jenenge tok, jenenge sarah itu. Enggak usah isinya. Paling rone itu fani haya muni mahali ya. Najmullah. Bingung ya. Nama 11 sarah minhaj. Habib Ali Habsyi itu 11 sarah apal luar kepala. Dudu apal toh? Apal faham mantukon wa mafhuman. Ditahqiq. Ya. Cuma ndak ngetok-ngetok nolong. Paham? Dari status ini. Awal-awal kan ngono kan, nemu ibarat aneh titik gawe status ya. Jangan tolak ya. Cari dhewe entak ini niat nasrul ilmu. Rasa kita berusaha. Ini
hafal sarah minhaj 11 itu baru sebagian, belum yang lain. Di semua ilmu seperti itu, jelas ya. Nah, jadi yang nggak terkenal bukan berarti tidak alim. Kayak Syekh Umar Bamakhromah ini paling alim fikih di antara dibanding putranya, dibanding abahi, paling alim. Tapi karena menonjol kewalian, menonjol karomai, akhirnya rotok ketutup begini, tak terkenal tuh, ketutup kalah. Nah, abahnya yang Abdullah bin Ahmad, Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad ini qadhi mufti. Ini juga qadhi mufti, Abdullah bin Umar ini. Sama-sama qadhi mufti. Qadhi bin fatwai. Fatwai kakeknya itu Al-Jad, Abdullah bin Ahmad Bamakhromah itu banyak dinukil oleh Ibnu Hajar di Fatwa Kubra. Banyak dinukil. Sebagian nukilnya itu pertanyaan sak jawaban. Istilah sekarang copy paste. Ya dulu copy paste bisa jadi Imam Ibnu Hajar ditanya masalah itu, ono jawabannya Syekh Abdullah, itu jawaban itu. Sono lah kita jawaban besok. Paham ya? Nah, kemudian yang mengumpulkan fatwa Ibnu Hajar murid dikira ini fatwa Imam Ibnu Hajar, bukan Ibnu Hajar copy paste. Ibnu Hajar bukan ulama besar ya. Sering itu. Nah, ini Syekh Abdullah bin Umar tadi itu yang sezaman yang Syekh Abdullah bin Umar, Syekh Abdullah bin Ahmad sepuh kakek di atasnya Ibnu Hajar. Ya. Nah, yang cucu ini Abdullah bin Umar ini sering debat itu keras. Ojo ambil Ibnu Hajar, nang bae dhewe, nang ngritik fatwa yang baik. Jadi ketika beliau ditanya tentang sebuah masalah, masalah ini gimana? Dijawab panjang lebar. Mari ngono, awas. Masalah ini pernah ditanyakan pada kakek saya. Jawaban yang kau dampingi ini. Saya kok mbak nggak mikir ya. Kembanya sendiri itu fatwanya nggak pakai Napoli. Orang-orang berusaha ya. Itu keras bahasanya itu kan keras. Imam, itu yang sebatas pengetahuan saya. Syekh Abdullah bin Umar Bamakhromah itu yang membuat rumusan Baqiyatut Tuhri. Awalnya disebutkan oleh Imam Nawawi di Majmu'. Di Majmu' itu hanya ngasih contoh. Contohnya Imam Nawawi di Majmu' ini yang kemudian garai bingung generasi setelahnya. Dan sebatas pengetahuan saya, sebelum Syekh Abdullah bin Umar itu belum ada yang menemukan kaidah. Makanya jadi perdebatan tak mari-mari. Tidak mari-mari, bingung kabeh dalam itu. Sampai akhirnya ada Syekh Abdullah bin Umar Bamakhromah membuat rumusan kaidah Baqiyatut Tuhri. Paham ya? Baqiyatut Tuhri. Jadi intinya ono contoh di Majmu' itu begini. Saya lupa persis anunya, angkanya, tapi gambarannya seperti ini. Imam Nawawi itu memberikan contoh, ada orang 1 sampai 3 ada darah. Kemudian 4 sampai, kalau 12 berarti ini berapa? 4 sampai berapa? Sampai 15 mampet. Kemudian 16 dan seterusnya. Ini darah lagi ya. Darah lagi. Kemudian ada lagi contoh 1 misalnya sampai 3 darah. Kemudian 4 sampai 12 misalnya mampet. Kemudian 13 sampai misalnya 17. Ini 16 sampai 17 misalnya. Ini jawaban Imam Nawawi di Majmu'. Yang ini dikatakan sudah, ini head, sisanya suci. Tak tadi tafsir istihadah yang 7 ini. Yang ini dikembalikan ke contoh 7. Bedanya apa? Ulama dan belum ada yang merumuskan kaidah. Imam Nawawi hanya kasih contoh. Sampai kemudian ditanyakan ke Syekh Abdullah bin Umar Bamakhromah itu, akhirnya beliau membuat rumusan tadi itu. Penentunya itu apa? Darah kedua ini setelah lewat 15 sekonda. Intinya di sini. Ya. Intinya darah kedua ini setelah melewati 15 atau di 3. Nah, setelah melewati 15, maka kasus Baqiyatut Tuhri. Kalau masih di dalam 15, istihadah yang dikembalikan kepada 7 gambaran mustahadah. Jelas ya? Sudah, kita lanjut contoh ini. Sekarang yang kedua. Darah kedua keluar sebelum 15. Lagi-lagi dihitung dari permulaan darah pertama. Maka darah tersebut dianggap lanjutan dari darah sebelumnya.
tadi ini setelah 15 berarti bukan lanjutan. Nah ini masih di dalam 15, maka berarti darah kedua itu lanjutan dari darah pertama. Oleh karena itu, kalau diambil lanjutan, jika darah kedua tidak melewati 15 hari, maka dihukumi haid semua. Contoh itu 1-3 darah, 4-12 mampet, 13 sampai 15 darah lagi. Perhatikan sucinya mencapai 15. Ya. Kemudian darah kedua di dalam 15 atau di luar. Kemudian total darah dari awal sampai darah kedua melebihi 15. Ya udah haid kabeh. Contoh kedua dibaca sendiri. B. Jika darah kedua memanjang, ya podo kasus ini memang ada mampet dan sampai 15, darah kedua keluarnya masih di dalam 15, cuman panjang sampai melebihi 15. Jika darah kedua memanjang sampai melewati 15 hari, maka harus dihubungkan dengan 7 gambaran istighatsah untuk mengetahui mana darah haid dan mana darah istighatsah. Contoh 1 sampai 3 darah, 4 sampai 12 mampet, 13 sampai 18 darah. Perhatikan mampetnya tidak sampai 15. Darah kedua keluarnya di dalam 15, tapi memanjang sampai melebihi 15. Ini kita tidak tahu mana yang haid, mana yang istighatsah, tidak tahu. Untuk mengetahui perlu dikembalikan kepada 7 gambaran istighatsah. Paham ya? Contoh kedua sama seperti itu. Kemudian yang bawah, wanita yang mengalami pendarahan secara terus-menerus sampai melebihi 15 hari juga harus dihubungkan dengan 7 gambaran istighatsah untuk mengetahui mana darah haid dan mana darah istighatsahnya. Contoh itu 1 sampai 18 darah terus sama 14. Ini juga istighatsah yang kita tidak tahu mana haidnya, mana istighatsahnya. Harus dikembalikan pada 7 gambaran istighatsah. Jelas? Jelas sampai di sini? Kalau jelas kari mau cotok ya. Silakan balik ke halaman 31. Di catatan kaki. Lek sampai kepingin marojidi tadi imam di fatwanya si Abdullah bin Umar Ramah, tapi masih maktutot. Fatwanya masih maktutot. Atau lek kepingin kesimpulan simpele ada di mana Hilul Irfan. Lek kepingin kesimpulan simpele ada di mana Hilul Irfan. Fatwa bukan mana Irfan ulumul Quran, bukan. Ada mana Irfan ulumul Quran ini fatwa Syekh Fadl bin Abdurrahman Fadl. Ya, di tulisan ada. Simpel, hanya 1 lembar langsung disimpul. Sampeyan mau coba makroma terus maktutot, tulisannya ada beberapa yang hilang. 30 lembar. Langsung lagi ke kesimpulannya nang mana Hilul Irfan fatwa Syekh Fadl bin Abdurrahman Fadl. Itu di situ. Syekh Fadl ini mufti tarim sebelum Habib Ali Masyhur. Gurunya Syekh Muhammad Khatib dan gurunya Ustaz Abdurrahman Sekap juga. Saya nggak itu di waktu ke Ahqaf beliau sudah meninggal. Itu mufti tarim kepala Majelis Tarim kelahiran Cirebon dulu. Ketika kecil lahir di Cirebon, kemudian kecilnya balik ke Tarim, belajar di sana, terus sampai jadi kepala Majelis Tarim. Syekh Fadl bin Abdurrahman, Wafadul Alama, kitab wapal, kitab Syafi'iyah itu, hafal semuanya. Paham ya? Nah itu di situ, sampai melihatnya nanti di situ. Di Buya ono, tapi disingkatan. Di Buya itu ngeringkes dari fatwa Bamakromah. Jadi dibunya ngeringkes dari fatwa Bamakromah. Tapi kaedahnya sih rada ngeringkesnya kesingkatan. Sehingga rawan menimbulkan iskal. Rawan menimbulkan iskal. Lek pingin enak langsung mana Irfan fatwa Syekh Fadl bin Abdurrahman Fadl. Ini di Indonesia mungkin masih banyak yang nggak tahu. Keterangan seperti ini membedakan antara istighatsah yang perlu dikembalikan pada 7 gambaran dengan yang langsung divonis alaiha baqiyatut tuhri. Bisa jadi masih banyak yang nggak tahu. Dari pakar haid, banyak nggak tahu. Karena ini saya anyar. Saya pulang dulu
tahun 2012 itu tak sampaikan pada pakar-pakar di grup itu sekarang musalam sudah di grup itu musalam. Ya di grup itu orang sing nakono dianggap ketinggalan zaman. Di situ banyak orang pakar Boyo, Ploso, Sarang, kemudian alumni Mesir, alumni Hadramut, alumni mana-mana banyak di kumpul ada di Diri dan yang lain-lain, orang Malaysia barang. Di situ wis musalam di grup itu sudah. Wis mari diskusi tuwuk bisa barat kita. Jadi di kono sing takon dianggap ketinggalan zaman. Tapi di luar grup itu bisa jadi akeh sing durung weruh anti baik. Dan bisa jadi protes. Paham ya? Sudah. Nah, di situ catatan kaki halaman 31. Tadi balik nang atas tadi. Nang atase dulu alla yujawiz majmu'ud dima ma'an naqaq 15 yauman kan ya. Di catatan kaki summa in jawazad dam 15 wa kana muttasilan bidamin qablaha fil 15 fa hiya mustahadatun turaddu ila suwaril mustahadah as-sabaq allati sayatil hadis anha fi darsis sabiq. Ini contoh yang ini loh. Kode ambil ini yang B. Ini yang B. Dari kedua dan yang B itu 1 sampai 3 darah, kemudian 4 sampai 12 mampet, 13 sampai 18 darah lagi ya. Nah, ini ada darah kedua, tapi baliknya di dalam 15, kemudian panjang sampai lebih 15. Nah, maka hukumnya yaitu dikembalikan pada 7 gambar mustahadah. Tapi wa idalam yattasil bidamin qablahu fil 15 ono darah mampet darah lagi. Cuman darah kedua ini tidak nyambung dengan darah sebelumnya di dalam 15, artinya sudah di luar 15, maka fahiya imra'atun 'alaiha baqiyatut tuhrin tukamil aqallat tuhri wa mazada fa wa haidun jadid. Misaluhu contoh, lauraat asratan daman summa naqan sitata ayam 10 darah 6 mampet berapa total? 16. Summa ja'ad dam salasata asyara. Kemudian darah lagi 13. Darah kedua di luar 15 apa enggak? Di luar 15. Maka ya apa? Fatakhud minad dam al-aid, yang kembali darah kedua berarti tis'atan. Tadi mampetnya 6. Untuk sampai 15 kurang berapa? 9. Fatakhud minad dam al-aid tis'atan. Untuk apa? Takmilatan li aqalli tuhri bainal haidatain. Diambil 9. 13 diambil 9 sisa berapa? 13 diambil 9 sisa 4. Nah, 4 karen ini apa? Wal arba'atul baqiyah haidun jadi. Tapi dengan catatan lagi, kaidah baqiyatut tahri iki ono qayitis ya. Apa qaid ini? Hada idza lam yakun iddam alladzi jawazal 15 mutaqatti'an. Ini kalau enggak putus-putus. Fa in kana kadzalika fahiya mustahadatun datu taqattu. Kode akhirnya balik 67. Intinya begini. Yes, sampai mis kesalian ya. Langsung ambil ini buku mana? Intinya begini. Kasus baqiyatut tuhri mampetnya hanya sekali titik. Jadi kasus baqiyatut tuhri itu mampetnya harus hanya 1 kali. Ya kayak tadi itu contohnya. Mampet 1 kali ya kan ya? Darah mampet darah begitu. Tapi tidak sampai mampet lebih dari 1 kali, tidak bisa dimasukkan nang baqiyatut tuhri, tapi harus dikembalikan kepada 7 gambaran istihadah. Harus begitu. Jelas? Ini udah. Ini langsung kita lompat ke halaman 66. Podo ae kari maca ibarat itu. Keterangannya di kertas itu mang. Sampean paham di kertas itu sudah. Ke halaman 66. Al-farqu bainal mustahadah wa bainal lati 'alaiha baqiyatut tuhrin. Perbedaan antara mustahadah itu pasti ada. Pokoknya saya dipakai. Hah? Al-farqu bainal mustahadah wa bainal lati 'alaiha baqiyatut tuhrin. Perbedaan antara mustahadah, artinya mustahadah ini yang perlu gambaran tuh 7 dengan perempuan yang 'alaiha baqiyatut tuhrin, enggak usah dibaleno gambaran 7. La budda an nusyir ila mas'alatin muhimmah, ini masalah penting.
Wa hiyal farqu bainal mustahadah wa bainal mar'ah allati 'alaiha baqiyatu tuhrin. Wa dzalika keterangane anna man ra'at aqallal haidi au aktsarahu. Lek ana perempuan melihat minimal haid atau maksimal sehari semalam atau 15 hari 15 malam. Summa qata'at dam. Setelah itu darah mangkok. Summa adat dam batal khamsata asyar. Kemudian datang darah lagi setelah 15. Setelah 15 ngitung dari apa? Mimma ji'ihi awalan, dari keluarnya darah yang pertama. Berarti di sini yang mana? Yang paling atas ya. Di atas ini yang paling atas. Jadi ada darah mencapai sehari semalam atau 15 malam, marungu mampet, kemudian datang darah kedua, tapi sudah di luar 15 dihitung dari awal. Maka fahadhi laisa mustahab. Ini bukan mustahab. Terus apa? Balim ro'atun 'alaiha baqiyatu tuhrin. Hukume wa hukmuha annaha tukamil aqalla tuhri bainal haidatain. Sempurnakan masa suci yang kurang dari 15 itu sampai 15. Wa mazada fa wa haidun jadid. Lebihnya adalah haid baru. Wa ilaika ba'dul amdilah. Contohnya misalun ra'at imra'atun salah satu ayam min daman 1 sampai 3 darah. Sumang kota isnai asyara yauman. Mampet 12. 3 tambah 12 berapa? 15. Summa ja'adam salah satu ayam. Keluar darah lagi. Berarti keluar darah kedua ini di luar 15 apa di dalam? Di luar 15. Wang kotoh mampet. Maka fasalah satu akhirah laisat haidon. 3 hari terakhir itu bukan haid. Apa terus? Yang pertama haid. 3 hari terakhir bukan haid. Kenapa? Baldamu fasadin, itu dam fasad. Kenapa? Takmilatan li aqalli tuhri bainal haidatain. Kan mampetnya tadi 12. Untuk nyampe 15 perlu 3 hari dicukup habis ya. Wa huwa khamsat asyara yauman. Kemudian contoh kedua, misalun laukanat ada tuha khamsat ayam. Ini kalau perempuan muqtadah. Ini contoh ini hanya untuk menjelaskan musannaf bahwa ada Allah beda di dalam bagian itu ini. Perempuan yang pertama kali haid atau sudah terbiasa haid. Nah, perlu tafsir itu. Laukanat ada tuha khamsat ayam. Anak perempuan ada haidnya 5 hari. Kemudian biasa di bulan-bulan sebelumnya 5 hari. Kemudian far'at salah satu ayam daman 1 sampai 3 darah. Sumang koto arba'ata asyar yauman. Maaf 14. 14 tambah 3 berapa? 17. Summa ada arba'ata ayamin wa koto. Kemudian balik 4 hari. Berarti darah 4 hari yang keluar ini di dalam 15 atau di luar? Di luar. Maka berarti kasus baqiyatut tuhri tadi mampetin 14 kan ya? Maka fayaumun minal arba'atil ayam damu fasadin. 4 hari terakhir itu darah itu diambil sehari. Sehari pertama untuk menyempurnakan masa suci. Takmilatan li aqalli tuhri ma'al arba'at asyar yang mampet itu ya. Kemudian fatasiru khamsata asyara yauman. Summa salasatul ayyamul baqiyah haidun jadi 3 hari terakhir yang tersisa itu haid baru wa hakadha. Hadi qadul amsila wa yuqas soalnya baru sebagai contoh sampean bisa kiaskan sendiri. Gawe contoh-contoh pokok sesuai dobit ini sudah. Ini tak rangkum dari fatwanya Syekh Fadl itu. Dari fatwanya Syekh Fadl. Nah, ini pertama saya dengar kaidah ini duduk maca di kitab waktu pelajaran Minhaj di Al-Ahqaf bersama sesepuh Mufti Tarim Syekh Muhammad bin Ali Ba'udon. Itu di Ahqaf itu ada istilah Syaikhain. Di Madzhab Syafi'i kan ada istilah Syaikhain. Imam Nawawi dan Rafi'i. Lah di Ahqaf ada istilah Syaikhain, yaitu Syekh Muhammad Ali Al-Khatib yang punya risalah haid itu dan Syekh Muhammad bin Ali Ba'udon podo-podo sepuni. Nah, podo-podo alamai. Malah waktu Syekh Buti datang ke Tarim, ketemu Syekh Muhammad Ali Ba'udon itu dipanggil, "Oh Imam Nawawi hadis zaman." Gimana itu? Minhaj itu ngelentek di sana ya. Nah, itu. Syekh Muhammad Ali, cuman beda 2 orang ini. Lah Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib itu wapal di sini kitab sudah. Dan tidak tahu apa, tidak tahu ngeritik nang ibarat ulama. Iskal ya wes iskal ngono dae. Lah Syekh Muhammad itu tidak kritis orang. Wapal ambil ibarat kritis. Sering kalau ngajar itu kok iso dikritisi, tapi ujung-ujungnya aman nabi syariah sudah. Ya wis ulama mujtahid wis trimo nae. Aku janggal PNDW janggalmu ya. Tapi malah disampaikan janggal ngene gitu.
kritis, orangnya nemen kritis sih. Itu Syekh Muhammad bin Ali Baudan. Sekarang masih ada hafizallahu ra'ah, cuman agak sudah nggak inget nang orang, nggak inget nang anu. Itu sering lupa. Nah, Syekh Muhammad Al-Khatib seger sih ya. Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Takzimnya ke Ahlul Bait luar biasa. Pernah Syekh Muhammad Al-Khatib Mufti Tarim kepala Majelis Ifta Tarim sekarang. Itu lah ono acara-acara lungguh di sandal, liburi kelempraan itu di anu. Jadi bukan maju di depan gitu enggak. Wis lungguh. Jadi tawadhu sekali. Terutama kepada Ahlul Bait. Pernah suatu ketika ada anak kecil-kecil lempar-lemparan sandal. Ada anak kecil lempar-lemparan sandal. Enggak sengaja kena beliau pas jalan kaki itu sandalnya kena wajah beliau. Akhirnya dipanggil, sini. Anak kecil dipanggil. Siapa namanya? Disebutkan namanya ternyata Sayyid. Langsung diambungi tanganin, minta maaf karena Sayyid. Wani-wani manggil Sayyid namanya. Itu takzimnya luar biasa. Nah, itu saya Muhammad bin Ali Al-Khatib. Hafizahullah wa ra'a wa nafa'na bihi wa bilumi karunya amin. Saya pertama kali dengar kaidah ini baca tutur ya dari Syekh Muhammad Ali Baudan itu. Kemudian saya kok enggak tahu krungu biyen gitu. Terus akhirnya tak pelajari, akhirnya ternyata memang begitu. Pertama kali pulang ke Indonesia ya aku sih enggak tokondi dianggap ilmu bid'ah ya. Tapi akhirnya tak tunjukna ibarat-ibaratnya sudah sekarang musallam alhamdulillah. Bukan berarti tidak ada yang tahu sebelumnya sudah ada yang tahu tapi yang ngono nggak diterima biasa nyampe sekarang alhamdulillah sudah musallam sudah. Tapi yang ngono head itu termasuk bab yang tidak mudah dalam fikih head bab suci sahwi. Tapi bab head yang jelimet-jelimet itu belum tentu sampean seumur hidup melihat kejadian seperti itu. Jadi ojo putus asa. Ketika belajar bab head ada contoh gara iskal. Ojo mandek gara-gara contoh yang iskal itu lewat ono contoh itu. Karena saya sudah pernah ngalami. Janggal di sebuah contoh akhirnya males putus asa untuk belajar. Salah. Akhirnya alhamdulillah kemudian menjadi jelas. Jadi di antara poin yang penting ini. Terus nanti poin yang penting juga insya Allah besok kita masuk pembahasan mustahadhah yang tak suci itu. Ini kan malam ketiga ya. Insya Allah malam tak usahakan 2 malam selesai mustahadhah itu. Ini yang paling penting. Yang lainnya saya akan baca sendiri turul manik, sabal manik, semari saya akan pelajari ada di itu muharramatnya mustahadhah, apa yang harus dilakukan oleh mustahadhah ketika mau sholat itu saya akan pelajari di fikih gampang. Yang paling inti yang 7 gambaran mustahadhah ini jangan sampai ghaib. Ya. Persiapkan, baca dulu tujuan mustahadhah. Ini tak usahakan 2 malam selesai sehingga kalau 2 malam selesai enak ada malam ke-6 itu kita baca yang pembahasan lain yang sangat penting. Malah lek iso maca istihadhah nifas ya enak. Tapi lek sampean paham istihadhah haid, nanti pembahasan istihadhah nifas itu nemen mirip ambek istihadhah haid, bedanya cuma sedikit. Nah, jadi tapi enggak menjadi target saya untuk selesai mustahadhah nifas karena enggak cukup lek 6 hari. Lek 8 hari cukup, lek 6 hari enggak, lek 8 hari cukup. Pokok fokusnya istihadhah haid ae. Karena lek mustahadhah nifas iku ana kayak kaul-kaul sing meringankan lah. Lek mustahadhah haid iki sing wallahu a'lam bishawab.